Halo semuanya, kali ini kita akan membahas program Arduino yang sangat menarik untuk ESP32 yaitu Wi-Fi Scanner. Program sederhana ini akan membuat ESP32 Anda menjadi detektor jaringan Wi-Fi yang bisa memindai semua jaringan di sekitar Anda. Mari kita bahas baris per baris. Pertama kita lihat bagian paling atas, yaitu ada include Wi-Fi .h. Ini adalah library Wi-Fi khusus untuk ESP32. Library ini memberikan semua fungsi yang kita butuhkan untuk mengoperasikan kemampuan Wi-Fi pada ESP32. Sekarang masuk ke fungsi setup. Ada dua hal penting di sini, yaitu serial begin atau untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 baud. Ini untuk menampilkan hasil scan ke serial monitor. Yang kedua yaitu ada Wi-Fi mode, yaitu untuk mengatur ESP32 ke mode station atau STA. Artinya ESP32 akan berperilaku seperti perangkat klien yang bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi, bukan sebagai akses point. Selanjutnya kita beralih ke fungsi loop. Bisa dilihat codingannya itu pada void loop serial println scan Wi-Fi. Setiap kali loop dimulai, program akan mencetak scan Wi-Fi ke serial monitor untuk memberitahu kita bahwa proses scanning dimulai. Dan di bawahnya itu ada integer network. Wi-Fi.scan network ini adalah fungsi utama program untuk memerintahkan ESP32 memindai semua jaringan Wi-Fi di sekitarnya. Hasilnya disimpan dalam variabel network yang berisi jumlah jaringan yang ditemukan. Network node 0 serial println no Wi-Fi network. Jika tidak ada jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, program akan menampilkan pesan no Wi-Fi network. Dan jika jaringan ditemukan, maka else serial println network serial println network found. Program akan menampilkan jumlah total jaringan yang ditemukan, misalnya 5 network found. Kemudian kita masuk ke bagian yang paling menarik. Ini adalah log for yang akan mengintegrasi melalui setiap jaringan yang ditemukan. Bisa dilihat codingannya yang untuk for itu dasar dan sampai ke bawah. Satu, adanya Wi-Fi SSID itu untuk mengambil nama jaringan atau service set identifier dari jaringan ke I. Dan untuk Wi-Fi RSI itu untuk mengambil kekuatan sinyal atau received signal strength indicator dari jaringan ke I. Nilainya dalam dpm biasanya antara 30 sangat kuat sampai 90 yang sangat lemah. Dan di akhir coding kita diakhiri dengan delay dalam kurung 10. Maksudnya dari ini itu adalah setelah scanning selesai, program akan menunggu 10 milidetik sebelum mengulang proses scanning lagi. Jadi secara keseluruhan program ini akan menycan jaringan Wi-Fi sekitar, lalu menghitung beberapa banyak jaringan yang ditemukan, selanjutnya menampilkan nama dan kekuatan sinyal setiap jaringan, dan mengulangi proses ini terus-menerus. Selanjutnya kita akan menjalankan codingan tersebut. Bisa dilihat, ini ada tulisan scan Wi-Fi, yaitu ESP sedang menycan jaringan Wi-Fi di sekitar. Selanjutnya ada satu network phone atau menerima jaringan yang ditemukan, yaitu ada satu, dan Wi-Fi tersebut namanya WalkWiFi. Nah, untuk kecepatan sinyalnya itu di sekitaran 95. Bisa dilihat berarti ini termasuk sinyal jaringan yang rendah. Oke, kita lanjut membahas coding yang kedua. Jika dalam codingan sebelumnya kita membahas ESP Wi-Fi scanner yang memindai jaringan Wi-Fi, sekarang kita akan melanjutkan dengan program yang lebih fungsional, yaitu ESP sebagai Wi-Fi client yang bisa terhubung ke jaringan. Mari kita bedah program ini baris per baris.
Oke, pertama kita masih menggunakan library wifi.h yang sama. Tapi sekarang ada dua variabel yang penting, yaitu bisa dilihat SSID atau nama jaringan yang akan kita hubungi. Nah, di situ untuk nama wifi-nya yaitu Walkway Guest, karena itu jaringan khusus untuk simulator Walkway, karena kita menggunakan Walkway atau simulator ISP. Selanjutnya ada pas atau password jaringan, di situ tertera kosong, berarti jaringan tersebut tanpa password atau open network. Selanjutnya void setup serial begin 115200. Ini sama seperti codingan yang sebelumnya, yaitu kita mulai komunikasi serial untuk debugging. Di bawahnya kita ada wifi begin SSID titik koma pas. Ini adalah perintah yang penting untuk memulai proses koneksi wifi. ESP32 akan mencoba terhubung ke jaringan dengan SSD dan password yang kita tentukan sebelumnya. Lanjut, di bawahnya ada while wifi status WL connected delay 100 serial println. Bagian ini adalah waiting loop. Program akan menunggu sampai jaringan koneksi berhasil. Wifi setup yaitu untuk berfungsi memeriksa status koneksi. WL connected berfungsi untuk konstanta yang berarti sudah terhubung. Selama belum terhubung, program akan menunggu 100 ms, yaitu dalam codingan delay 100. Dan print titik di sini untuk ke serial monitor sebagai indikator loading dan cek status lagi. Setelah berhasil terhubung, program akan menampilkan pesan Wi-Fi connected, konfirmasi sukses, dan pada Wi-Fi lokal IP tersebut itu untuk alamat IP yang diberikan router ke ISP32. Alamat IP ini sangat penting. Ini seperti nomor rumah di jaringan Wi-Fi Anda. Dengan IP ini, ISP32 bisa berkomunikasi dengan device lain di jaringan yang sama, mengontrol dari smartphone atau komputer, dan mengakses internet jika router terhubung ke internet. Dan selanjutnya, mengapa di void loop ini kosong? Ya karena program ini hanya fokus pada koneksi awal. Setelah terhubung, tidak ada yang dilakukan di loop. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan codingannya lagi. Bisa dilihat setelah berhasil terhubung, program akan menampilkan pesan Wi-Fi connected seperti pada gambar di sini, atau menunjukkan konfirmasi sukses atau sudah terhubung kepada Wi-Fi, dan memberikan alamat IP ke router ISP32. Selanjutnya kita akan melanjutkan codingan yang terakhir. Dari coding sebelumnya kita belajar Wi-Fi scanner, lalu Wi-Fi client. Selanjutnya kita akan naik level ke ESP sebagai HTTP client yang bisa mengambil data dari internet. Yang program ini akan membuat ISP32 berkomunikasi dengan web server dan mengambil data JSON dari API publik. Mari kita bedah satu persatu. Di sebelumnya kita menggunakan include wifi. Di codingan ini kita juga masih menggunakan include wifi.h. Tapi sekarang ada library baru, yaitu HTTP client. Library ini memungkinkan ESP32 melakukan permintaan HTTP seperti browser web dan berkombinasi dengan Wi-Fi membuat ESP32 ini bisa terhubung ke internet via Wi-Fi, dapat berkomunikasi dengan server dan web via HTTP, dan ini adalah fondasi untuk IoT device yang terhubung ke cloud. Selanjutnya di bawahnya ada
const_char, SSID, const_char pass, unsigned const long, dan unsigned long itu dua variabel baru yang berhubungan dengan timing. Interval sama dengan 2000, interval 2000 ms atau 2 detik antara setiap request. Kenapa tidak pakai delay? Karena delay akan memblokir program lain. Dengan cara ini ESP32 bisa multitasking sambil menunggu interval. 0 sama dengan 0, ini variabel untuk menyimpan waktu terakhir request dilakukan dan akan diupdate setiap kali request selesai menggunakan konsep non-blocking delay. Selanjutnya lanjut ke void setup. Setupnya sama dengan program sebelumnya. Koneksi ke WiFi dan dapatkan IP. Ini adalah prasyarat sebelum bisa melakukan request HTTP. Untuk void loop-nya, void loop if milis 0 interval. Ini adalah pola non-blocking timer yang elegan. Milis sendiri itu adalah berfungsi mengembalikan waktu sejak ESP32 mulai dalam milidetik. Milis 0 menghitung beberapa waktu yang telah berlalu sejak request terakhir, dan interval mengecek apakah sudah lebih dari 2 detik. Analoginya seperti ini, mengecek jam tangan setiap loop dan hanya eksekusi jika sudah waktunya. Keuntungannya, ESP32 tetap bisa melakukan tugas lain sambil menunggu. Selanjutnya pada bagian HTTP client bisa dilihat. Untuk langkahnya, langkah 1 buat objek HTTP client bernama HTTP. Langkah kedua, HTTP titik begin dan menentukan URL tujuan. URL ini menarik JSON placeholder. tpcodes.com adalah API testing gratis yang memberikan data JSON. Contoh, todos _1 adalah endpoint untuk mendapatkan todo item nomor 1. Selanjutnya mengirim request get atau dalam codingan integer HTTP respondent HTTP get serial print HTTP respondent code. HTTP get itu berfungsi untuk mengirim permintaan HTTP get ke server. Sama seperti ketika Anda ketik URL di browser, hasilnya HTTP response code. Jika response code positif 200, 201 dan lain-lain, HTTP getString akan mengambil seluruh konten respon atau payload. 2 serial println payload akan menampilkan ke serial monitor. Untuk payload yang didatang yaitu ada user ID 1, ID 1, title, directus, autumn, completed false. Ini adalah data JSON yang bisa kita proses lebih lanjut. Jika error, tampilan kode akan menampilkan error untuk debugging. Di akhir pengodingan ditutup dengan 0 sama dengan milis. Setelah request selesai, update 0 dengan waktu sekarang ini berfungsi seperti reset sebat untuk interval berikutnya. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan programnya. Setelah dijalankan programnya, bisa dilihat dalam serial monitor ini menampilkan user ID 1, ID 1, title, directus, autumn, dan terdeteksi komplit atau sudah tersambung. Kita telah menyelesaikan trilogi fundamental ESP32 untuk IoT, 1 WiFi scanner, mata untuk melihat jaringan, 2 WiFi client, kaki untuk masuk ke jaringan, dan 3 HTTP client, mulut untuk berkomunikasi dengan dunia. Dari 3 program sederhana ini, kita bisa membangun sistem IoT yang kompleks seperti smartphone dan monitoring lingkungan, atau bisa juga automation system dan banyak lagi. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.